Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3%. Hal ini disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga disiplin fiskal sesuai arahan sidang kabinet paripurna. Selain itu, langkah antisipatif juga disiapkan menghadapi kenaikan harga energi global termasuk peningkatan produksi batubara dan kajian penyesuaian pajak ekspor. Di sektor energi, pemerintah juga mendorong pencepatan konversi pembangkit diesel ke tenaga surya untuk menekan biaya energi. Pada Jumat siang, warga berbondong-bondong mengisi bahan bakar kendaraannya setelah mendengar kabar. Pandang berbagai kebijakan pemerintah serta wacana WFH dan strategi bertahan di tengah kenaikan biaya dan ketidakpastian global, kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya? Salam sehat dan semangat Minal selalu. Aidin, wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Juga. Tidak terasa libur Lebaran sudah usai ya. Nah, hampir usai di pekan ini ya. Dan kita lihat memang geliat daya beli, konsumsi sejauh ini seperti apa di momen libur kali ini? Iya, kalau kita lihat sih memang untuk momen Idul Fitri tahun ini sangat-sangat mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Karena kita lihat bahwa sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik kita tahun ini memang menurun 1,75%. Itu di angka sekitar 139 jutaan orang. Dan itu menyebar di seluruh Indonesia, memang 60% itu ada di Jawa dalam hal ini. Nah, hitung-hitungan kita dari Kadin, dari 139 juta orang itu setara dengan 35.975 keluarga. Apabila mereka membawa rata-rata saja uangnya sekitar 4.125.000, itu potensi perputaran uang itu saat ini bisa mencapai sekitar 148 triliun dalam hal ini. Dan itu angka yang paling moderat ya, paling moderat. Itu masih berpotensi sampai 161 triliun kalau rata-rata sekitar 4.500.000 dalam hal ini. Nah, ini membuat berbagai sektor usaha ini sangat cuan, sangat produktif dalam hal ini. Hampir semuanya, apalagi kita lihat sampai saat ini, kami lakukan monitoring, berbagai objek wisata itu semua penuh. Biasanya kami mengambil contoh sampelnya itu adalah Ragunan. Ragunan itu di Jakarta adalah merupakan pusat destinasi wisata yang paling murah dalam hal ini. Kemarin saja itu hampir 80.000 orang dalam hal ini. Itu kita lihat. Juga Malioboro hampir 222 orang. Jadi artinya geliat ekonomi di kuartal pertama ini sangat-sangat positif. Apalagi kita lihat bahwa khusus kuartal pertama ini ada 3 momentum. Yang pertama, masih kebagian sedikit libur Nataru di Januari. Kemudian langsung Imlek. Imlek itu kemarin kita berpotensi perputaran uang hampir 9 triliun. Sampai dengan saat ini Idul Fitri mencapai 148 triliun. Artinya bahwa sangat produktif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama. Kuartal pertama positif begitu ya? Sangat positif dan kami sangat-sangat boleh dikatakan bisa mencapai target pemerintah di kisaran 5,2 sampai 5,4%. Tapi ada kekhawatiran di kuartal kedua nih Pak, terlebih di tengah. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Betul, dinamika krisis energi. Meski pemerintah sudah memastikan harga BBM tidak naik, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau melihat sejumlah negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan WFH, kemudian Filipina juga mendeklarasikan status darurat energi nasional. Apakah kebijakan yang akan diterapkan pemerintah terkait WFH ini sudah tepat? Ini memang dari dunia usaha, ya kalau memang ini sesuatu yang urgent harus dilakukan, tentu kami di dunia usaha ya pasti akan mendukung dalam hal ini. Hanya memang perlu dilakukan suatu evaluasi dampak-dampaknya. Karena kalau kita lihat bahwa wacana untuk work from home ini, itu akan mampu menekan daripada konsumsi BBM kita hampir 20%. Di satu sisi yes. Tapi dari sisi dunia usaha tentu harus dipikirkan mengenai produktivitasnya. Itu pertama. Yang kedua, yang paling penting juga adalah adanya sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah kepada dunia usaha. Dan sampai saat ini kan kita masih nunggu nih
dasar hukumnya. Nah, kemudian dampaknya karena kuartal kedua ini kita tidak ada momentum yang bisa kita jadikan untuk menggerek pertumbuhan ekonomi kita. Karena di Indonesia pertumbuhan ekonomi kita ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat kita sekitar 57% artinya. Jadi artinya bahwa dengan adanya work from home ini ada potensi nanti menurunkan juga daya beli. Pertama begini, kalau misalnya ASN atau katakanlah sebagian swasta tidak masuk kerja, berarti kan sektor transportasi juga kan akan mengalami penurunan. Tapi ada beberapa sektor yang kemungkinan ini mendapatkan pengecualian WFH, misalnya seperti manufaktur, logistik, transportasi. Cuma muncul juga nih potensi kekhawatiran Pak, bahwa apakah nantinya pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan WFH 1 hari ini berpotensi untuk ingin mengubah skema kerja ataupun menambahkan lembur begitu ya di 1 hari WFH itu? Nah, aku sambung dulu yang tadi ya. Yang kedua, misalnya para pedagang-pedagang makanan dan minuman itu yang ada di gedung-gedung perkantoran maupun di kementerian. Itu masih kan omsetnya tidak ada. Ini akan menurunkan juga daya beli. Kemudian yang tadi itu, ini memang perlu dilakukan sosialisasi secara cepat. Dan kami berharap mungkin nanti Kadin dilibatkan. Supaya ini betul-betul kami komunikasikan dengan para pekerja kita. Saat ini kan ada narasi nih Mbak Ellen, bahwa kita mengurangi hari kerja. Narasi ini jangan dikembangkan gitu loh. Bahwa hari kerja itu tidak ada yang berkurang. Tetap 5 hari kerja, tapi ada yang bekerja dari rumah. Supaya nanti ini jangan sampai persepsinya berbeda. Oke, nah itu dia. Artinya dibutuhkan kepastian dari sinkronisasi dan juga komunikasi antara pihak-pihak Karena kemarin kan kami sempat mendengar bahwa dikurangi hari kerja. Jangan dikurangi, nggak ada. Tetap bekerja kita 5 hari dalam seminggu. Cuman memang ada yang bekerja di kantor. Ada yang bekerja dari rumah, supaya jangan sampai nantinya ini juga mengurangi produktivitas dari perusahaan gitu loh. Artinya bahwa ketika mereka mendapat kebagian work from home, mereka bekerja seperti biasa gitu loh. Dari rumah, apa yang menjadi tugas mereka, apa yang menjadi tanggung jawab mereka dikerjakan dari rumah. Nah, itu satu. Yang kedua memang seperti yang tadi, tidak semua juga di satu perusahaan itu bisa bekerja dari rumah. Apalagi namanya logistik, yang namanya hotel, restoran, kafe, kemudian juga perbankan, tidak bisa gitu, apalagi manufacturing. Ada divisi-divisi tertentu yang bisa bekerja dari rumah, ada yang wajib masuk kantor. Nah, ini kan harus disamakan persepsinya. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial. Oh, mereka bisa bekerja dari rumah, kalau kami tidak. Nah, ini kan harus dilakukan suatu sinkronisasi supaya kami dari pengusaha juga tidak terjadi hubungan industrial yang tidak sehat gitu. Pak Sarman, ini kan tujuannya untuk penghematan BBM begitu ya. Apakah bisa mungkin regulasinya agak dialter sedikit, jadinya para karyawan pekerja ini tetap masuk ke kantor tapi tidak menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum saja? Ya, saya rasa gini, kalau tujuannya seperti itu, ya memang harus betul-betul dilakukan pengawasan secara ketat. Itu satu. Yang kedua, banyak juga masyarakat kita, misalnya anak sekolah, ya diantar pakai mobil pribadi, ya bagaimana juga diwajibkan juga untuk memakai antar jemput, misalnya itu juga sangat-sangat mengurangi gitu dalam hal ini. Yang jelas bahwasanya memang harus dilakukan evaluasi kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan. Karena saya katakan tadi, jangan sampai nantinya kebijakan ini juga semakin menekan target pertumbuhan ekonomi kita. Di satu sisi target untuk menghemat BBM tercapai, tapi di satu sisi target pertumbuhan ekonomi kita juga akan tertekan dalam hal ini. Karena saya katakan tadi, pertama di kuartal kedua ini tidak ada momentum libur yang panjang untuk menggerak pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah jangan sampai misalnya dengan adanya work from home ini juga semakin mengurangi transaksi daripada produktivitas perekonomian kita. Nah, ini yang perlu dijaga oleh pemerintah. Yang perlu dijaga terutama sektor informal begitu ya? Oh iya, betul. Nah, sejauh ini kalau melihat sektor informal, kemudian sektor manufaktur yang kemungkinan mendapatkan pengecualian dari kebijakan WFH 1 hari ini, kontribusinya terhadap penggunaan BBM itu seberapa besar? Ya, kalau namanya industri industri itu pertama BBM ini kan juga hal yang sangat vital dibutuhkan. Bahkan ada industri dia butuh BBM, dia butuh juga gas dalam hal ini. Nah, sehingga memang kalau untuk dunia manufacturing memang ini sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa
BBM ini kebutuhan yang sangat fatal dalam hal ini. Yang bisa memang dikurangi adalah yang mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kita sehari-hari dalam hal ini. Tapi itu pun mungkin sektor tertentu ya. Kalau misalnya katakanlah kebutuhan masyarakat umum dengan memakai pindah ke transportasi umum masih bisa. Tapi kalau yang namanya logistik, transportasi umum, ojol misalnya ya, mereka tetap membutuhkan dalam hal ini BBM dalam hal ini gitu loh. Sejauh ini dengan adanya eskalasi konflik di Timur Tengah dan juga kekhawatiran terkait dengan ekonomi, bagaimana komunikasi Kadin dengan pemerintah? Ya tentu kami kan dari Kadin selalu menyampaikan masukan-masukan, saran dan pandangan dalam hal ini. Ya kami dari dunia usaha sih sangat berharap ya pemerintah sampai saat ini kan masih menjamin ketersediaan minyak kita. Nah kemudian dengan adanya perang Iran, Amerika dan Israel ini, ya tentu kami mendorong pemerintah bagaimana apa yang sudah kemarin itu direncanakan, bagaimana kita impor minyak dari Amerika misalnya dan juga dari Nigeria, dari Afrika. Kalau itu terwujud, ya mudah-mudahan kita tidak sampai dengan negara tetangga kita seperti Filipina yang akan mendeklarasikan yang namanya darurat energi. Mudah-mudahan karena gini, kalau seperti Filipina misalnya kan mereka 100% kebutuhan minyak mereka kan memang kan impor. Sedangkan kita kan hanya 50%. 50% masih sekali dalam negeri. 50% itu kebetulan memang kita import dari daerah Timur Tengah yang saat ini sedang bergejolak dalam hal ini. Nah, tapi kita berdoalah mudah-mudahan negosiasi, komunikasi dengan rencana kita dari Afrika maupun Amerika ini bisa terwujud. Mudah-mudahan ketahanan energi kita ini ya bisa tetap. Sebetulnya risiko utama apa yang dihadapi dunia usaha dan juga sektor manakah yang paling rentan dengan adanya potensi kenaikan harga BBM seperti ini? Sekarang dan gini, juga kebijakan WFH-nya. Ya, pertama gini, kalau kita bicara masalah risiko, ya risikonya adalah semakin menekan daripada daya beli. Kalau contohnya ya BBM naik, gas naik, otomatis kan juga transportasi naik, logistis naik, biaya operasional dunia usaha, industri naik. Otomatis itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di pasaran. Harga produk di pasaran akan naik. Kalau sampai itu naik, berarti daya beli masyarakat kita akan semakin tertekan dalam hal ini. Nah, ini kan semuanya akan terdampak dalam hal ini. Nah, jadi ya kami berharap sih mudah-mudahan tidak sampai ya kita memasuki yang namanya kekurangan energi. Ya kan, apalagi pemerintah saat ini juga kan wanti-wanti juga. Karena kalau kenaikan daripada harga BBM ini di tingkat global semakin naik, itu juga akan menekan fiskal pemerintah kita, ya kan? Dari dunia usaha, ini kan konfliknya sudah 1 bulan begitu ya. Apakah sudah ada langkah mitigasi yang juga dilakukan oleh para perusahaan menanggapi berbagai dinamika ini? Kalau dari sisi mitigasi, memang pasti yang namanya dunia usaha sudah mulai merencanakan dalam hal ini. Tapi itu semuanya akan kita tunggu kebijakan resmi daripada pemerintah. Kita tidak mau berandai-andai ya, karena kita lihat bahwa saya katakan tadi ada 2 hal yang paling penting bagi dunia usaha saat ini. Yang pertama, bagaimana stabilisasi harga BBM, stabilisasi gas, kemudian yang paling penting juga adalah nilai tukar rupiah kita. Nah, ini yang paling dijaga oleh dunia usaha. Kalau ini bisa stabil, ya tentu dunia usaha juga tidak produktif. Gitu. Ada berbagai kebijakan yang juga disiapkan oleh pemerintah, tapi menurut Kadin apakah juga diperlukan stimulus? Karena dengan berbagai dampak ekonomi potensinya akan terjadi jika nanti ada penerapan WFH, kemudian harga BBM, seperti apa? Tentu bahwa tantangan kita saat ini kan dengan geopolitik yang tidak menentu ini, tentu kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Itu menjadi harapan kita. Itu pertama. Yang kedua, tentu sejalan dengan itu, ya pemerintah juga harus mengevaluasi stimulus-stimulus apa yang harus diberikan kepada dunia usaha supaya tetap mampu bertahan dan produktif. Kemudian juga stimulus-stimulus apa atau program-program apa yang diberikan juga pemerintah kepada masyarakat kita dalam rangka menjaga daya beli. Contoh misalnya kan seperti kita mendengar bahwa pemerintah sudah membuka kebijakan bahwa magang nasional bukan lagi untuk fresh graduate misalnya. Itu sudah menyasar kepada lulusan kapanpun bisa masuk. Itu kan bagus sekali. Atau mungkin program-program nyata di daerah yang mampu katakanlah padat karya misalnya. Yang itu diperluas misalnya sehingga masyarakat kita di daerah bisa
berperan dalam proses pembangunan di daerah, mendapat gaji harian misalnya, itu kan bisa mampu mendongkrak daripada daya beli masyarakat kita. Jadi memang pemerintah dengan kebijakan yang ada, dengan anggaran yang ada, bagaimana mampu membelanjakan keuangan negara itu yang yang produktif, yang mampu mendorong produktivitas di dunia usaha, juga mampu mendorong daripada daya beli masyarakat kita. Jika situasi ini memanjang begitu ya Pak, kita tentu tidak harapkan itu. Apakah bisa muncul potensi PHK begitu dengan berbagai krisis-krisis yang pernah kita alami sebelumnya? Segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi. Iya. Sangat mungkin terjadi. Ya kan? Itulah makanya kita berdoa, yang 3 tadi itu jangan sampai misalnya BBM kita jangan sampai naik, kemudian juga gas juga sampai jangan naik, nilai tukar rupiah kita juga jangan juga, karena kita lihat ini semua ini adalah sesuatu yang sangat strategis bagi dunia usaha. Iya, iya. Kalau misalnya katakanlah nilai rupiah kita tertekan, ya pemerintah juga menanggung beban, utangnya juga akan semakin naik. Tapi bagi industri kita tahu bahwa masih banyak industri kita yang masih tergantungan dengan bahan baku import dari luar negeri. Kalau itu sudah naik, tentu biaya operasional akan naik, biaya beban akan naik, akan menyusahkan harga di pasaran. Jadi bisa dibayangkan kalau nilai rupiah tertekan, BBM naik, gas naik, itu harga-harga itu bisa melambung gitu loh. Tapi ya kita berdoalah, mudah-mudahan perang ini tidak berkelanjutan dan pemerintah juga mampu membuat mitigasi yang baik, ya sehingga kita harapkan ekonomi kita tetap produktif, kemudian juga daya beli masyarakat kita juga tetap stabil, supaya pertumbuhan ekonomi kita itu bisa tercapai. Jadi apa yang Kadin lihat memang jika kebijakan baru ini akan diterapkan terkait WFH ini bisa berjalan optimal dan efektif, itu indikatornya apa? Yang pertama, kami berharap memang karena ini kan dalam proses penyusunan ya, kami berharap nanti dunia usaha dapat dilibatkan dalam penyusunan regulasinya. Sehingga kami bisa memberikan masukan-masukan yang komprehensif. Itu pertama. Yang kedua, setelah itu kami akan melakukan sosialisasi internal. Masing-masing perusahaan akan komunikasikan dengan para pekerja-pekerjanya supaya betul-betul kalau ini diberlakukan work from home ini sama sekali tidak akan mengurangi produktivitas. Itu yang paling penting. Jangan karena kerja dari rumah jadi santai, jadi nonton TV dan segala macam. Nah, ini jangan, itu sangat dihindari. Kemudian harinya juga mungkin perlu dipertimbangkan. Ya, harinya hari apa gitu kan. Jadi kalau nanti misalnya bebas misalnya, itu juga kelihatannya juga tidak bisa menekan harga gitu. Misalnya work from home semua hari Jumat misalnya. Itu kan besok bersambung hari Sabtu Minggu misalnya. Nah, ini jadi long weekend begitu ya Pak? Ya itu. Jadi artinya juga harus ada kesepakatan. Kemudian dari dunia usaha, Len, kami berharap bahwa ini kalau mungkin ASN itu wajib ya, tapi kalau bisa dunia usaha jangan wajib, tapi himbauan. Himbauan saja begitu ya. Mungkin 50%, 70%. Ya, itu nanti sesuaikan dengan jenis usahanya. Jenis usahanya, sektor-sektor manufaktur itu mungkin yang sudah dipastikan tidak WFH begitu. Ya, mungkin ada, tapi mungkin tidak sampai ya 10% lah administrasinya, mungkin keuangannya bisa, tapi untuk yang bersentuhan dengan mesin-mesin semuanya tidak bisa. Jadi nanti akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan juga kemungkinan dengan Asosiasi Pekerja dan Buruh ya? Harapannya begitu. Harapan kami begitu. Supaya kita ingin kebijakan ini berdampak positif, bukan berdampak negatif. Oke. Kita harapkan implikasi positif begitu ya. Pak Sarman, terima kasih atas waktunya di Nusantara Economic Update. Terima kasih sekali lagi Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, telah berdiskusi bersama kami di pagi ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Salam Gracia, pamit dulu. Sampai jumpa.